Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi hamdan amin hamdan syakirin wa nimahu kamayan bagalil jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa maulana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, teman-teman sekalian, bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam arus perubahan besar Anies Baswedan dan teman-teman Partai Keadilan Sejahtera bersama teman-teman dari Partai Nasdem, tentu ini adalah hal yang sangat mengembirakan bagi rakyat Indonesia yang ingin melakukan perubahan itu. Seperti kita ketahui bahwa sebenarnya kalau kita lihat anatomi dari koalisi perubahan dari Anies Baswedan ini, sebenarnya ini adalah representasi dari partai-partai reformis, dalam hal ini partai-partai Islam gitu. Nah, Nasdem sendiri adalah partai nasionalis gitu. Jadi bisa dibilang ini adalah satu komposisi yang sudah sesuai dengan idealnya, yaitu nasionalis religius dan religius nasionalis gitu. Coba kita lihat partai Islam di dalam koalisi perubahan Anies Baswedan ini. Ada Partai Keadilan Sejahtera, itu dimana ini adalah konstituen dari Islam modernis gitu. Dan kita lihat juga di situ ada Partai Umat. Partai Umat ini adalah basis konstituen mayoritas adalah warga Muhammadiyah gitu. Dan bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa itu kemudian menyempurnakan basis konstituen dari Islam tradisionalis yang tentu saja reformis pada tahun 98 gitu, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa itu. Dan kita lihat juga pada awal-awalnya sebenarnya Partai Persatuan Pembangunan atau P3 itu telah lama mengusung nama Anies Baswedan sebagai calon presiden. Banyak deklarasi-deklarasi yang telah dilaksanakan oleh Partai P3 dari Jakarta hingga di Pulau Jawa Tengah dan Jawa Timur dan bahkan satu Indonesia sebelum Ketua P3 Suharto Mono Arfa itu didongkel gitu ya itu. Namun hari ini tetap saja Partai P3 secara akar rumput itu tetap ke Anies Baswedan gitu, karena itu memang kultural dari Partai P3 dan Anies Baswedan itu memang chemistry-nya itu kaum santri modernis gitu. Nah, banyak sayap-sayap Partai P3 hingga hari ini tetap mengangkat bendera seperti GPK, kemudian Forum Ka'bah Membangun. Itu tetap nyata-nyata dan sangat frontal itu mengatakan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Tentu ini adalah arus besar yang tidak bisa dilawan atau dibendung. Akan konyol bagi orang yang ingin melawan arus besar, arus perubahan besar. Tentu akan digiling gitu. Kita ketahui bahwa gerakan Islam dari zaman Pangeran Diponegoro, dari Demak di 1600-an, Kesultanan Demak atau Kesultanan di Sulawesi Selatan ya, Goa Talo, atau kemudian Kesultanan di Ternate Tidore, kemudian Kesultanan di Aceh, di Padang, di Pulau Sumatera, Kesultanan di Banten, Kesultanan di Jawa Barat, dan Kesultanan di Yogyakarta. Itu pada tahun-tahun itu merupakan satu spirit perubahan melawan kolonialisme. Mereka berdiri kemudian mengayomi membangun Nusantara, dan kemudian berlanjut pada era Pangeran Diponegoro, dan kemudian berlanjut 100 tahun kemudian pada spirit kemerdekaan baru tentang Indonesia atau pemerintahan sendiri, yaitu Gerakan Syarikat Islam yang berbicara tentang merdeka dan membentuk pemerintahan sendiri, di mana ide-ide kemerdekaan dari Syarikat Islam itu kemudian dibawa oleh Soekarno, karena Soekarno sendiri adalah
seorang anggota Syarikat Islam dan juga seorang guru di Muhammadiyah itu. Spirit ini tentu tidak akan bisa dilawan, dan kemudian setelah Muhammadiyah muncul, Nahdlatul Ulama dengan kebangkitannya yang baru gitu hingga hari ini, tentu ini adalah kehendak zaman, atau menurut elit PKB kemarin ini adalah jalan langit, di mana Anies Baswedan berpasangan dengan Gus Muhaimin Iskandar yang itu merupakan seorang santri. Anies seorang alumni pondok pesantren Pabelan di Magelang, sedangkan Gus Muhaimin juga merupakan seorang alumni pondok pesantren di Jawa Timur. Tentu ini yang disebut orang, mungkinkah santri jadi presiden? Tentu bisa, karena santri sudah pernah jadi presiden. Sebagaimana di zaman Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dia diangkat oleh semangat perubahan dan semangat reformasi, kemudian mendobrak rejim saat itu. Dan ini kejemudan 100 tahun ini tentu merupakan datangnya atau prasyarat datangnya satu gelombang atau gerakan Ratu Adil, gelombang besar gerakan perubahan yang tidak bisa dibendung. Ini tentu akan konyol bagi orang yang melawannya. Ini adalah jalan langit, kata elit PKB di kantor PKB Jakarta kemarin. Mereka tidak menyangka juga akan bertemu dengan Anies Baswedan di tengah jalan, dan kemudian bersepakat. Menurutnya ini adalah jalan langit, dan tentu ini sudah direstui oleh para ulama, baik itu ulama dari Muhammadiyah, ulama dari Nahdlatul Ulama, dan kemudian ulama-ulama dari PKS, dan kemudian ulama dari Syarikat Islam dan ormas-ormas Islam lainnya. Dan tentu yang menarik di sini adalah Partai Nasdem, di mana Partai Nasdem ini berasal dari kalangan berideologi nasionalis. Jadi memang sudah sangat match tentang apa yang disebut dengan keindonesiaan. Nasionalis religius nasionalis. Kalau kita lihat sila dari Pancasila kita, pertama memang mencantumkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kita akan bicara tentang sila persatuan, kemudian keadilan sosial. Jadi 5 sila dasar negara ini sudah terpenuhi dalam koalisi perubahan dari Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ini tentu adalah satu fenomena yang telah menjadi realitas hari ini yang dibincangkan. Tentu ini adalah gerakan yang tidak bisa dibendung, dan kemungkinan akan bertambah lagi. Partai-partai koalisi yang lain akan bergabung. Tentu ini mereka melihat ada satu spirit perubahan yang benar-benar real dan nyata. Kita ketahui sendiri bahwa Caimin juga merupakan salah satu tokoh reformasi atau tokoh aktivis dulu di masa mudanya. Anies pun demikian. Tentu ini adalah kombinasi aktivis kampus yang sudah sangat pengalaman di dunia aktivisme. Anies seorang alumni HMI dan Gus Muhaimin seorang alumni PMII. Jadi dua organisasi mahasiswa Islam yang sangat besar di Indonesia bertemu dalam satu bahtera, yaitu bahtera gerakan perubahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.